Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 13 Februari 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita untuk meresapkan sabda Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah iklan yang buat saya istimewa. Iklan minyak kayu putih yang mengatakan begini, "Buat anak kok coba-coba." Maknanya bagus, yakni orang tua selalu ingin mengupayakan dan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Nggak mau coba-coba buat anaknya, nggak mau. Terkadang kita mengalami derita, sakit, dan segala hal yang tidak mengenakan dalam hidup. Orang biasanya suka mengatakan, ini adalah cobaan. Dan sebagai orang beriman, kita memandangnya, ini adalah salib yang harus aku pikul. Namun, kalau kita membaca bacaan pertama hari ini istimewa yang diambil dari surat Yakobus mengatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak mencobai siapapun, tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau hari ini mungkin kita punya penyakit diabetes, coba mari kita tengok. Mungkin kita makan makanan yang salah, kita keliru, kita banyak makan makanan yang gak baik dan gak benar. Kalau kita saat ini kolesterol, asam urat, mungkin mari kita tengok, bukan salib, bukan cobaan Allah yang ia berikan kepada kita. Mungkin itu akibat kesalahan yang kita buat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang para murid yang gagal paham akan pengajaran Yesus. Suatu hari, para murid bersama-sama dengan Yesus di tengah danau, dan mereka lupa bawa roti. Kemudian Yesus bersabda kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Para murid salah mengira. Mereka mengira Yesus sedang nyindir, mengkritik mereka karena mereka tidak bawa roti. Yesus tidak bermaksud menyindir dan mengkritik soal mereka yang tidak bawa roti. Pengajaran yang Yesus maksudkan adalah agar para murid hati-hati terhadap ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi adalah sesuatu yang kecil tetapi dapat menjadi besar.
Ragi orang Farisi adalah ragi kemunafikan yang bisa juga berkembang di antara para murid. Ragi Herodes adalah ketamakan, yakni keinginan atau nafsu yang tidak teratur akan keduniawian. Yesus mengkritik sikap para murid yang belum mengerti dan meragukan Yesus. Maka ia mengingatkan para muridnya atas mukjizat penggandaan roti untuk 5.000 orang. Sisanya berapa? Yesus bertanya dan mereka menjawab 12 bakul penuh. Dan penggandaan roti untuk 4.000 orang. Berapa sisanya? Yesus katakan 7 bakul penuh. Masihkah kamu belum mengerti juga? Sahabat setia gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang kita gagal paham, salah paham akan kehendak Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dan yang di luar kehendak kita, kita merasa Tuhan mencobai kita. Setiap tantangan dan rupa-rupa kesulitan yang kita alami adalah pembelajaran dalam hidup. Dan Allah senantiasa menyertai dan mengaruniakan yang terbaik untuk kita. Kita hanya diminta untuk waspada. Jangan jadi pribadi yang munafik dan jangan jadi pribadi yang tamak. Tetaplah bersandar kepada Tuhan dan Ia selalu mengaruniakan yang baik untuk kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.